Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber ASP TV dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas ibadah puasanya dengan lancar. Dan semua yang kita jalankan atau kerjakan pada hari ini bernilai ibadah. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan secara singkat mengenai PHK sepihak. Nah, apa nih upaya yang bisa kita tempuh jika teman-teman pekerja di PHK secara sepihak oleh perusahaan. Baik, PHK ini menjadi momok untuk semua pekerja yang bekerja di perusahaan swasta umumnya. Apalagi dalam kondisi COVID beberapa atau 2 tahun kemarin itu banyak sekali gelombang PHK yang dilakukan oleh setiap perusahaan, baik pengusaha perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Ya. Namun bukan berarti perusahaan ingin sebenarnya mem-PHK rekan-rekan pekerja. Itu adalah opsi terakhir di mana suatu perusahaan itu ingin menyeimbangkan suatu pengeluaran atau keseimbangan neraca pengeluaran dan pemasukannya. Tidak mungkin suatu perusahaan yang menginginkan laba tetapi pengeluaran untuk OPEX gaji pegawai lebih besar daripada penghasilan yang didapatnya. Jadi itu opsi terakhir, yaitu dengan memangkas pekerjanya dengan cara PHK. Namun PHK sepihak ini sering terjadi walaupun bukan dalam kondisi COVID. Nah, ini apa aja hal-hal yang harus ditempuh dari karyawan yang mendapatkan PHK sepihak. Aturan dalam melakukan PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Regulasinya itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan PHK secara sepihak, melainkan harus ada perundingan terlebih dahulu. Nah, setidak-tidaknya untuk karyawan PKWT ya, untuk karyawan PKWTT atau pekerja waktu tidak tertentu atau pegawai tetap, itu kan ketika PHK pasti akan mendapatkan pesangon. Nah, setidaknya ketika memang perusahaan mengeluarkan kebijakan untuk memecat seseorang atau seorang pekerja, itu harus diberitahukan minimal 14 tahun sebelum memang PHK itu dijatuhkan. Gitu, teman-teman. Jadi ada perundingan. Perundingannya mengenai apa? Tentunya ketika akan dipecat atau akan diputus hubungan kerja di PHK, perusahaan menjelaskan mengapa di PHK, mengenai kondisi perusahaannya seperti apa, dan pastinya tunjangan yang diterima oleh pekerja itu apa saja, itu harus dijelaskan. Apabila hasil perundingan yang sudah dilakukan tidak menghasilkan persetujuan, maka perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Harusnya seperti itu. Jadi yang di PHK tidak mau nih, dia harusnya ada keputusan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial, tapi biasanya jarang hal itu terjadi. Harusnya ini ditempuh karena diatur dalam pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bunyinya sebagai berikut. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Harusnya perusahaan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan mengenai hal tersebut. Nah, untuk kesimpulannya harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam melakukan PHK. Namun apabila perusahaan melakukan PHK tanpa adanya penetapan tersebut, maka PHK yang dilakukan batal demi hukum. Harusnya ketika kita menolak di PHK dan tidak ada persetujuan dari atau penetapan dari lembaga penyelesaian itu karyawan masih bisa bekerja. Kemudian bagi perusahaan yang memiliki PHK tanpa mengikuti ketentuan hukum, maka wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk bunyinya, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Nah, lantas apa saja yang harus dilakukan? Penyelesaiannya melalui konsiliasi atau mediasi
Jika tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melalui jalur pengadilan, melalui Pengadilan Hubungan Industrial jika memang keputusan tersebut buntu, tidak ada jalan keluar. Baik teman-teman, begitu secara singkat apa yang harus ditempuh apabila teman-teman di PHK secara sepihak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.